Dan Tuhan adalah tempat kita menggantung. Allahus Somad. Itu konsep manusianya misalnya membuat manusia Indonesia tidak merdeka, misalnya ada pernyataan kayak gitu. Kemudian siapa yang setuju sama itu angkat tangan, siapa yang nggak setuju angkat tangan. Oke, yang setuju kemukakan argumennya, alasannya. Apa alasanmu setuju pada pernyataan itu? Lalu yang tidak setuju tulis juga argumennya, apa alasan tidak setuju pada argumen itu, pada pernyataan itu. Atau misalnya Habib Rizik adalah imam besar umat Islam. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Setuju atau tidak setuju harus menuliskan argumennya. Nah, tahap yang kedua dalam Socratic Method, tahap dasar ini di luar negeri diajari sejak TK, sejak SD. Tapi misalnya berdasarkan pada dongeng. Misalnya dongeng apa? Bawang putih, bawang merah yang jahat siapa? Bawang merah, oke. Bawang merah adalah anak yang jahat. Oke. Siapa yang setuju itu? Siapa yang tidak setuju? Dua-duanya harus ada argumennya. Nah, tahap yang kedua itu bertemulah yang setuju dengan yang setuju. Masing-masing bertukar apa argumennya. Kalau argumen dari teman yang sama-sama setuju itu masuk akalmu, maka tuliskanlah. Oke, ini setuju, sama-sama setuju, dan ini menguatkan. Cari sebanyak-banyaknya yang sama. Jadi ketemu lagi sama yang lain, terus saling ngomong dan seterusnya. Itu relatif gampang. Yang kedua yang menarik, yang setuju ketemu dengan yang tidak setuju. Terus dia ngobrol, saya setuju ini karena alasannya kayak gini. Yang tidak setuju ngomong, saya nggak setuju karena alasannya gini. Kalian berdebat dengan tulus. Jika ternyata argumen yang tidak setuju itu lebih logis ini kayaknya, kita boleh, yang setuju tadi boleh mencoret, saya merubah dukungan. Oke? Dan sekarang tidak setuju karena argumennya lebih kuat. Jadi pemilihan ya atau tidak itu berdasarkan pada argumen. Sebaliknya yang tidak setuju tiba-tiba ketemu lawan yang setuju, ternyata argumennya lebih oke. Saya mengubah pendirian saya sekarang memilih setuju karena argumennya kayak gitu. Dan dia juga harus mengemukakan alasan kenapa dia tertarik pada argumen baru. Nah, Socratic Method tahap awal ini saya sarankan untuk digunakan untuk menyelingi pembicaraan yang rumit. Mulailah dari yang itu. Kenapa? Karena filsafat pada dasarnya adalah argumentasi, pencarian sebab, kelogisan. Filsafat sebenarnya mengolah kita, melenturkan otak kita untuk bisa menerima dan tidak menerima itu sebagai sesuatu yang biasa. Sesuatu benar sejauh argumennya oke. Nggak ada yang lain. Nah, biasakan untuk itu sehingga otak kita bisa sangat dan kita juga bisa sangat tahu bahwa satu persoalan itu bisa jadi diterima, bisa jadi nggak diterima. Itu bukan sesuatu yang merepotkan. Sementara di masyarakat kan ketika ada yang tidak menerima langsung dianggap apa? Kafir, bukan golonganku dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan masyarakat kita menjadi tidak dewasa karena kaget ketika ada yang menolak, kaget ketika ada yang berbeda. Filsafat bisa kayak gitu. Temanya bisa apapun. Bisa tentang apa sih rumah itu. Rumah adalah setelah diskusi, rumah adalah tempat untuk rumah adalah satu tempat yang terdiri dari tembok, ada jendela, ada pintu, kayak gitu. Belajar definisi berarti kan, gitu. Kemudian, pertanyaannya, kalau rumah adalah ada tembok, ada jendela, ada pintu, berarti kantor juga rumah dong, karena ada unsurnya, ada kan ditemukan di situ kan, ada tembok, ada jendela, ada pintu. Jadi wajar kalau ada banyak orang yang nggak pulang-pulang karena dia menganggap kantornya itu rumah gitu loh.
Berarti tempat hiburan malam, pub, segala macam kayak gitu rumah dong, karena unsurnya ada di situ kan? Ada apa? Ada tembok, ada pintu, ada jendela. Jadi wajar kalau ada banyak anak-anak yang nggak mau pulang, tetap aja di situ dan seterusnya. Itu kekhasan filsafat. Jadi tadi ada konsep, kemudian ada pembuktian, ada bukti balik kan. Kalau itu benar, berarti ini juga benar. Pasti kan ketika yang ngomong, oh berarti definisi rumah bukan kayak gitu dong. Apa ya kalau gitu definisi rumah? Karena kalau definisi rumah, jadi ketika kita ngomongin satu pernyataan, kita coba uji balik. Kalau nggak diuji balik, ya nerima begitu saja. Uji balik, ketika uji balik, oh iya berarti definisi rumah bukan kayak gitu. Ayo dong kita buat apa definisi rumah? Apa ya, tempat berangkat dan tempat kembali misalnya. Tempat berangkat dan tempat kembali, oke. Tempat berasal dan tempat balik. Oke, ini kayaknya lebih oke nih. Lalu ada yang bilang misalnya, kalau begitu rumah sama dengan Tuhan dong. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal darinya dan kembali padanya. Berarti Tuhan adalah rumah. Wah, lebih keren lagi kan gitu. Jadi saya menyebutnya bukan filosofi tapi filosofising, yaitu berfilsafat. Nah, kalau belajar filsafat, kalian harus belajar Plato, Socrates, dan lain sebagainya dengan sejumlah istilah-istilah yang membuat kalian jadi mungkin kesal ya. Ini apa nih? Ini substansi atau aksiden? Ini fenomena dan lain sebagainya. Kalian harus belajar Nietzsche ngomong apa, Derrida ngomong apa dan seterusnya. Nah, itu kalau filosofi. Tapi kalau filosofising itu kalian belajar tadi, belajar memikirkannya, tempat kembali dan tempat berangkat dan tempat kembali. Wah, keren sekali ya, itu kayak Tuhan. Terus misalnya sebentar, kalau tempat berangkat dan tempat kembali, bagaimana dengan Kiong? Kiong kan tidak pernah kemana-mana kan? Karena rumahnya ada pada dirinya kan? Ada dirinya kan? Dia berangkat, kembali, jalan, tetap ada dalam dirinya, dalam rumah. Gimana nih? Kan salah satu permainan dari definisi itu adalah definisinya harus universal. Universal itu artinya bisa digunakan pada semua hal. Kiong, wah Kiong keren sekali ya. Dia selalu ada di rumah walaupun dia pergi ke mana-mana. Asik sekali misalnya. Saya pengen rumah kayak Kiong deh misalnya. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Itu ini tawaran metode karena kalian baru memulai sekolah filsafat, ini tawaran metode sehingga berfilsafat menjadi agak menyenangkan karena kita mempersoalkan hal-hal yang selama ini kita terima begitu saja. Bagi Socrates misalnya ada pernyataan, ada hadisnya, ada pernyataannya yang keren. Hidup yang tidak direnungi tidak layak untuk diteruskan. Jadi hidup yang tidak dipertanyakan itu tidak layak untuk diteruskan. Karena hidupmu menjadi terus menerus hanya mengulangi. Kerudung itu apa sih? Nah, iya itu syar'i, itu perintah. Ya nggak bisa. Itu gampang bongkar ketika ada penderitaan. Itu kan perintah Tuhan agar kita disayangi Tuhan, agar dapat rezeki. Lalu tiba-tiba saja selama 1 bulan terus menerus sial misalnya. Lalu orang yang pakai kerudung segera, ternyata kasih sayang Tuhan tidak ada. Sia-sia saya pakai kerudung, aku tinggalin aja deh. Kenapa? Karena basis konsepnya awalnya kerudung itu agar disayang Tuhan. Ketika kerasa Tuhan tidak menyayangi, kerudung jadi nggak penting. Maka masing-masing harus merumuskan kerudung itu apa ya buat saya. Ada teman yang bilang kerudung itu menyelamatkan saya dari komentar teman-teman yang hari ini ngomong rambutmu pecah-pecah ya. Nah, terus besoknya komentar rambutmu kok jadi merah sekarang, rambutmu kayaknya rontok deh dan sebagainya. Karena rungsing
Ada banyak yang kepo kayak gitu, mendingan pakai kerudung, dan itu selamat. Sekarang sudah tidak ada lagi yang komentar tentang rambut segala macam. Jadi dia tetap pakai kerudung. Alasannya tidak syar'i, tapi itu cukup buat dia akhirnya kan, untuk mempertahankan kerudungnya. Jadi belajar filsafat berkonsepsi pada mempertanyakan apa yang kita anggap biasa, minimal membuat kita menjadi nyaman. Oke, saya kayak gitu. Kalau kalian di NU, pertanyaannya kenapa di NU? Kenapa enggak yang lain? Mulai menanyakan itu sehingga kita jadi betah. Karena kata Socrates tadi, hidup yang enggak ditanyain, enggak dipersoalkan, tidak baik untuk diteruskan. Karena hidupnya itu hidup orang lain, bukan hidupnya. Hidup orang lain. Seperti jatuh cinta, makanya filsafat itu kan cinta pada kearifan. Seperti jatuh cinta. Jatuh cinta itu memang kelihatannya tanpa alasan, tetapi itu personal kan. Saya cinta padanya karena ya saya cinta. Perkara satu kampung menolaknya, nggak ada urusan saya mencintainya kok. Alasannya ada. Tapi mungkin orang nggak bakal setuju dengan alasan saya, tapi saya mencintainya. Oke. Jadi menanyakan hal yang kita anggap biasa agar itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Cinta itu apa? Pacar itu apa? Sehingga kalian tidak merasa tidak berharga ketika nggak punya pacar, misalnya. Jomblo misalnya. Terus ngerasa nggak berharga. Teman saya yang nikah bilang, dia penyair, biarkan aku jomblo karena Tuhan pun menjomblo seumur hidup. Jadi dia mengaitkan kejombloannya dengan wahidiyahnya Tuhan. Jadi dia merasa, oke lah, saya temani Tuhan yang jomblo. Itu dia bahagia kalaupun jomblo karena dia temukan. Oke? Nah, buku ini bagian dari proyek filsafat yang mempertanyakan sesuatu yang dianggap sudah biasa. Saya ketika baca buku ini, Mas Daniel, lihat, gila ini, saya bilang, ini perspektifnya filsafat Sadrian, asalatul wujud, tasdiqul wujud. Nah, nama-nama kayak itu kita tadi itu, carilah setelah ini, lalu carilah apa itu asolatul wujud, apa itu asolatul mahiyah, apa itu tasqiqul wujud, apa itu dan lain sebagainya, carilah. Tapi di sini ada penjelasan, walaupun tidak cukup panjang lebar di beberapa itu tentang itu di bagian B, problem ontologis dan epistemologis manusia. Tidak cukup panjang lebar karena itu kalian harus melengkapi itu agar tapi pemahaman dasar bisa ditemukan di sini. Tapi memang kalau panjang lebar itu terlalu rumit juga sih, sehingga bisa jadi habis untuk ini. Nah, di bagian B itu tentang asolatul wujud dan asolatul mahiyah, tentang wujud, ada tasqiq, ada mahiyah, ada wujud dihni, wujud khariji. Yang kalian tidak akan temukan kalau kalian belajar dari jalur filsafat barat. Filsafat barat nggak ada wujud dihni, nggak ada wujud khariji, nggak ada mahiyah, nggak ada wujud, nggak ada tasqiq dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian belajar dari jalur filsafat Islam, maka kalian ketemu nanti ada tasdik, ada tasawur dan lain sebagainya. Nah, konsepnya pakai itu. Nah, kalau ngomongin itu panjang, jadi saya akan ngomongin dulu beberapa hal dari buku ini. Yang pertama, buku ini mencoba menanyakan sesuatu yang sudah dianggap oleh orang sebagai sesuatu yang ya udah jadi, itu udah undang-undang dasar, ya udah selesai. Ya undang-undang, ya udah itu dasar untuk kehidupan. Di suatu negara ada undang-undang dasarnya dan itu menjadi rujukan dari turunan munculnya hukum-hukum selanjutnya dari undang-undang dasar kan dalam urutan perundang-undangan ya. Undang-undang dasar kemudian menjadi undang-undang, menjadi peraturan pemerintah gitu ya. Peraturan presiden, kemudian menjadi peraturan daerah, menjadi pergub, menjadi peraturan
bupati, menjadi aturan RT dan seterusnya kan gitu. Tapi dasarnya itu undang-undang. Nah, ini Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen ya. Oke. Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen, yang saya pun terjebak pada kebiasaan keseharian itu. Oke, Undang-Undang Dasar diamandemen, oke, beres. Berarti ada beberapa perubahannya lebih banyak ngomongin tentang HAM, gitu kalau nggak salah di Undang-Undang Dasar 45 diamandemen. Dan pada saat Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, perdebatannya pada makna pasal, pada jumlah pasal baru, pada ada tambahan di pasal 28, ada tambahan di pasal 31, ada tambahan dan seterusnya, kayak gitu. Perdebatannya di wilayah itu, di wilayah isi. Nah, dan saya pun terjebak pada itu, pada mengamati, ada tambahan seluruh deklarasi human right misalnya, itu masuk dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada tambahan pada pembatasan presiden, seperti itu, lebih pada isi. Pada saat membaca bagian-bagian awal buku ini, jadi, ada sesuatu yang terlupakan, yaitu pada sesuatu yang lebih mendasar. Undang-Undang Dasar itu dasar bagi lahirnya undang-undang atau produk hukum yang lain. Tetapi tetapi tidak ada yang mempersoalkan hal yang terdasar dari undang-undang, yaitu tentang manusia. Nah, buku ini ngomongin itu. Sebenarnya mungkin karena terburu-buru, kalaulah mau diedanin, buku ini menjadi menarik karena akan muncul gugatan pada konstitusi negara kita ngaco sebenarnya. Nah, kalimat itu nggak muncul, Mas Daniel. Mestinya muncul yang itu berimplikasi pada produk hukum turunan yang tidak memihak pada manusia. Kan kesimpulannya yang bisa saya baca dari ini, setelah dilihat di konstitusi, ternyata yang tadi disebutin juga kan, definisi manusia, penduduk, rakyat, warga negara, kemudian apa lagi, orang, umat, emang ada ya, orang, umat, masyarakat, itu nggak jelas. Jadi manusia itu siapa? Yang lebih repot sebenarnya bentrokan di sini sebutin antara penduduk dan warga negara. Misalnya pasal tentang kepercayaan apa? Negara melindungi kepercayaan penduduknya ya. Penduduknya, bukan warga negaranya, tapi melindungi kepercayaan penduduknya, bukan warga negara. Definisinya penduduk itu siapapun yang tinggal di situ. Artinya kalau di sini ada orang Jepang yang tinggal di sini, itu penduduk. Maka cara beragamanya yang Shinto itu harus dilindungi oleh negara. Maka tidak boleh ada pembatasan agama berarti di negara ini. Kan konsepsinya gitu. Karena undang-undangnya ngomongin penduduk, bukan warga negara. Kalau warga negara itu bukan sekedar yang tinggal di sini, tetapi yang mendaftarkan diri sebagai warga negara definisinya. Yang tinggal di sini bukan, jadi yang kalau yang member, kalau di organisasi yang member, yang menjadi anggota dari negara ini secara resmi itu namanya. Jadi penduduk yang membership, susah sekali. Penduduk yang secara resmi terdaftar dan mendaftarkan diri sebagai anggota negara ini, itu namanya warga negara. Nah, tetapi kita lihat misalnya karena ketidakjelasan itu, akhirnya muncul misalnya pembatasan agama. Undang-undangnya membolehkan agama dan kepercayaan pun pada penduduk. Kalau kita bicarakan dari situ, dari undang-undang tentang penduduk itu, maka undang-undang yang tadi tentang pembatasan agama nggak sah sebenarnya, gitu ya? Karena di undang-undang dasarnya tentang penduduk, bukan tentang
warga negara. Pembatasan agama itu untuk warga negara. Cantolannya ini nggak ada. Jadi logika hukum itu tadi, undang-undang melahirkan, undang-undang dasar melahirkan undang-undang, melahirkan peraturan pemerintah, melahirkan peraturan presiden, dan seterusnya. Undang-undang di bawah ini tidak bisa sah jika tidak ada cantolan pasalnya di atas. Kalau pasal yang di undang-undang dasarnya itu ternyata salah, maka akan melahirkan produk yang salah. Kalau yang di atasnya benar, ada dua kemungkinan melahirkan produk yang benar atau keliru tafsir. Jadi yang benar belum tentu melahirkan yang benar, karena bisa jadi keliru tafsir. Nah, yang dipersoalkan buku ini adalah menyoal hal yang mendasar, yaitu konsep-konsep substansial, konsep-konsep utama dalam kehidupan manusia, yaitu tentang apa itu manusia, apa itu penduduk, apa itu warga negara. Nah, pemeriksaannya setelah diperiksa, walaupun pemeriksaannya kurang ketat, padahal jika itu diketatkan dibandingkan antara satu pasal dengan pasal yang lain, misalnya contoh-contohnya, misalnya manusia di sini konsekuensinya, definisinya ini kayak menafsir Al-Quran, saat kayak gitu itu keren, nanti akan ketemu, walaupun secara itu bisa kelihatan itu nanti akan ketemu bahwa konsep manusianya ngaco, konsep penduduk itu ngaco. Karena di sini sebenarnya buku ini telah mengemukakan ada beberapa kekeliruan yang tumpang tindih. Apa bedanya orang dengan penduduk, warga negara dengan rakyat? Apa bedanya? Ayo. Penduduk, warga negara, dan rakyat, apa bedanya? Orang yang lain menerima Undang-Undang Dasar 45 amandemen, menerima begitu saja. Khas filsuf adalah mempertanyakan apa yang dianggap orang sudah selesai. Buku ini menanyakan sebenarnya, apa bedanya penduduk, rakyat, dan warga negara? Apa bedanya? Mestinya beda dong. Kedaulatan di tangan rakyat. Oke. Kalau rakyat sama dengan kalau rakyat tidak sama dengan warga negara, berarti siapa rakyatnya? Oke. Kalau sama dengan, kenapa tidak disebutkan kedaulatan di tangan warga negara? Gitu. Kan gitu kan, konsekuensi kan? Gimana coba? Kalau rakyat itu sama dengan penduduk, berarti warga negara asing yang tinggal di sini itu juga berhak ikutan pemilu. Jadi rakyat ini binatang jenis apa? Sama dengan penduduk kah? Sama dengan warga negara. Belum lagi ada rakyat, ada penduduk, ada warga negara, ada masyarakat. Masyarakat ini siapa? Ada masyarakat ya? Masyarakat ini siapa? Masyarakat ini siapa sebenarnya? Nah, tentu berdasarkan pada konstitusi. Jadi pakai semiotika memungkinkan untuk bisa menemukan rakyat dalam undang-undang itu kayak gini, masyarakat dalam undang-undang itu kayak gini, dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa itu penting untuk dirumuskan? Karena tadi ya, undang-undang dasar itu ibunya dari seluruh produk. Kalau undang-undang dasarnya ngaco secara definitif, maka ngaco juga produk hukum yang ada di bawahnya. Maka nanti akan menghasilkan tatanan kehidupan real yang tidak menghargai misalnya kemanusiaan, yang secara gampang mengatasnamakan rakyat. Seperti teman yang datang ke rumah, saya minta sedekah untuk umat, ya oke, kemudian ketika pulang ada yang cerita, kamu kasih ya, kasihan katanya untuk umat. Enggak, itu untuk anak istrinya kok.
ketika di cross check balik dia bilang, anak istri saya kan umat Islam juga, kan bisa mengelak segampang itu kan. Ini juga untuk umat ya, anak istri saya itu umat kok. Bener kan? Bener. Ketika definisinya tidak ketat, maka satu konsep bisa dimain-mainin kemana pun. Atas nama rakyat kalian dibatasi, atas nama rakyat kalian dan seterusnya. Nah, filsafat memiliki peran untuk memperjelas itu sehingga di bawahnya melahirkan suasana. Jadi buku ini keren karena secara pribadi melakukan sesuatu yang nggak kepikiran bahwa filsafat bisa masuk ke wilayah yang kayak gini. Konstitusi adalah teks dan sebenarnya bisa menjadi objek kajian filsafat, dan jika ini diedanin sebenarnya ini keren gitu, dan orang akan terhenti bernegara karena iya juga ya iya juga ya gitu. Jadi saran saya sebenarnya diradikalkan lagi gitu loh Mas Daniel, radikalkan lagi karena titik berangkatnya itu udah luar biasa menurut saya, menanyakan sesuatu yang dianggap udah itu lah gitu. Padahal benar tadi. Nah, tadi ngomongin ketentuan umum, saya ngomongin agak rewel karena saya pingin semuanya memahami, tapi mudah-mudahan udah paham. Di setiap undang-undang, di setiap peraturan itu selalu ada ketentuan umum. Ketentuan umum itu berisi istilah-istilah. Kalau misalnya mau buat peraturan daerah tentang otonomi daerah, kemudian di Kabupaten Purwakarta, maka biasanya ketentuan umum itu ada otonomi daerah adalah, Kabupaten Purwakarta adalah. Jadi ada sejumlah definisi-definisi yang kemudian yang di kosakata atau istilah yang didefinisikan itu muncul berulang kali nanti dalam pasal. Tadi kan Mas Daniel ngomong kayak gitu. Nah, muncul di berbagai macam pasal. Benar, filsuf tidak dilibatkan karena itu tidak jami' dan mani dalam pendefinisian. Padahal tadi resiko satu istilah tidak didefinisikan dengan jami' dan mani itu membuat keliaran tafsir, sehingga hukum sebagai sesuatu yang baju besi menjadi baju karet. Jadi muncullah nanti pasal-pasal karet ketika definisinya tidak jami' dan mani. Nah, definisi juga menunjukkan ideologi apa yang ada di dalamnya, gitu ya. Nah, itu satu hal. Jadi buku ini keren menurut saya. Beberapa hal menunjukkan sesuatu yang menjadi bagian penting dari filsafat, tidak dilakukan oleh yang lain, karena itu proyek ini bisa diteruskan oleh Mas Daniel atau oleh kalian coba mendiskusikan menjadi latihan dasar. Oke, penduduk di sini kira-kira artinya apa? Karena di belakangnya itu ada lampiran objek pasal-pasal yang dijadikan pembicaraan buku ini ya. Di halaman berapa? Mata saya kok tidak ngaco. Halaman berapa ini? 252. Oke, itu ada. Itu bisa kalian coba pertengkarkan. Kalimat ini untuk penduduk. Oke, kamu ini penduduk, ini untuk rakyat, dipetakan. Kemudian kalian akan adu-adukan satu sama lain. Nanti kalian akan bongkar konstitusi. Kalau kalian kemukain, semua orang pasti akan terhenti. Dan kalau ada yang marah sama kalian, bilangin saya cuma nerusin proyek dari Daniel Johron aja. Karena ini proyek besar sebenarnya yang mendingan diterusin sih. Karena saya mendingan diterusin. Oke, nah sekarang kita lihat yang tadi itu kan satu hal. Kemudian kita lihat, nah yang menariknya sebenarnya
ketika menggunakan definisi dari ontologis dan epistemologis pakai Sadrian, ada asalatul wujud, ada asalatul mahiyah. Gimana ya? Tadi yang tadi dikemukakan oleh Mas Daniel itu. Sesuatu itu ada, apakah karena kita memikirkannya atau karena dia sudah ada? Repot kan, gini. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan, gimana ya? Ngopi dulu. Repot sekali. Gini, saya akan mulai malah yang gampang dari atas. Tuhan itu ada? Ada. Oke. Kita juga ada? Bedanya apa adanya Tuhan sama adanya kita? Tadi wujud, mungkin yang juga. Makanya buku ini Yuron Daniel tidak memilih untuk ngomongin itu karena memang itu bagian yang rumit. Tapi gampangnya gini ya, ada dua aliran dalam filsafat Islam, ada aliran mahiyah, ada aliran wujudiyah. Aliran mahiyah itu menganggap konsepsi itu dasar dari realitas. Konsepsi dulu baru realitas, baru ada. Sementara wujudiyah meyakini bahwa yang mendasari kehidupan, asola itu artinya dasar, yang mendasari kehidupan itu bukan konsepsi, tetapi wujud, tetapi yang ada. Nah, agak panjang ngomongin filsafat Islam, tetapi yang dimaksud ada dalam filsafat Islam itu bukan empirisme atau realisme dalam filsafat Barat, gitu ya. Ada yang dimaksudnya itu adalah adanya Tuhan. Jadi Tuhan itu ada yang serius, yang lainnya itu setengah ada, sepertiga ada, seperempat ada, seperdelapan ada, 10/10 ada, 1/100 ada, dan seterusnya. Makanya ada istilah tashkikul wujud. Tashkikul wujud itu gradasi wujud. Gini, matahari di sana itu panas banget, oke? Matahari yang di sini itu nggak panas kan, bisa hangat, bisa malah nggak hangat. Tapi kita menyebutnya sebagai sinar matahari kan, padahal ada perbedaan derajat panasnya dan derajat cahayanya ya. Semuanya itu sama dengan cahaya matahari, gitu disebutnya ya. Walaupun ada perbedaan derajat panas dan derajat terangnya. Oke, ngerti ya? Nah, semua ini adalah ada sama dengan adanya Tuhan, walaupun ada perbedaan derajatnya. Ngerti? Enggak apa-apa kalau nggak ngerti. Oke, nah di sini dicontohkan sebenarnya kalau ngerti itu, oke, kita akan lihat pada di sini halaman berapa, Mas Daniel? Mas Daniel mencoba untuk menerapkan prinsip tashkikul wujud untuk membaca Pancasila. Halaman berapa itu coba? Nah, kalau penulis bukunya nggak tahu, ngaco. Saya terlalu serius membaca, penulis bukunya udah lupa. Iya toh? Bener nggak? Di mana itu? Itu ada ada bagan di situ. Oke, tashkik itu artinya gradasi ya. Gradasi itu dari yang paling wujud sampai yang paling tidak wujud. Ngerti ya? Dari yang paling penting sampai menjadi yang tidak penting. Oke? Itu gradasi, tashkik itu gradasi. Nah, realitas hidup ini, kata Mullah Sadra, itu terdiri dari yang sangat penting menjadi yang nggak penting. Dari yang sangat ada menjadi yang seperti ada. Tuhan itu sangat ada. Kemudian lalu di bawah Tuhan itu nanti malaikat, setan, surga, neraka, manusia, HP, bala-bala dan lain sebagainya itu
menempati derajat ada yang semakin tidak ada. Semakin tidak. Kalian harus ngerti itu. Tidak ada itu apa? Ya mestinya ini nanti diletakkan setelah kalian belajar belajar wujud. Tapi gitu. Nah, di sini Daniel udah lupa. Hah? Nah, di sini dengan prinsip gradasi tadi, kalian tahu gradasi kan? Ada merah, lalu agak merah, agak-agak merah, agak merah, sampai kemudian sudah kita tahu bahwa itu merah tapi sudah keputih-putihan. Itu kan berbeda kan? Gradasi itu kan gitu. Kalau lihat dari komputer kan, ada merah banget, ada agak merah sekali. Tapi kita tahu bahwa itu sama dengan merah. Berarti itu gradasi merah, ngerti ya? Iya. Nah, karena Tuhan ini maha ada, maka ada juga gradasi ada. Yang paling ada adalah Tuhan. Semakin kesini, semakin majemuk itu namanya, adanya sudah kelihatan sih adanya, tetapi dia bukan, dia tidak. Sadra nyebut yang ini tuh basit, yang sini itu majemuk. Kata Sadra, semakin sederhana, semakin ada. Tuhan itu sederhana, melihat pakai apa? Zatnya, memegang pakai zatnya, berjalan pakai zatnya. Sederhana banget kan? Kalau kita majemuk, megang pakai tangan, melihat pakai mata, berjalan pakai kaki. Majemuk banget kan? Diri kita ini majemuk karena membutuhkan banyak hal. Allah itu as-somad atau basit, karena itu dia tidak membutuhkan apapun. Kita repot. Untuk kenyang butuh makan. Tuhan untuk kenyang tidak butuh makan, tidak butuh kenyang. Karena itu semakin basit, semakin as-somad, semakin wujudnya itu semakin keren, semakin luar biasa. Semakin majemuk seperti kita, itu semakin wujudnya semakin tergantung, semakin tidak oke. Karena untuk tetap menjadi ada, kita butuh apa? Butuh makan. Untuk makan, butuh apa? Nasi, butuh mulut, butuh tenggorokan, butuh usus, butuh perut, dan sebagainya. Repot sekali. Karena itu kita ini tergantung. Dan Tuhan adalah tempat kita menggantung. Allahus somad. Karena itu Tuhan ditempatkan dalam posisi paling ada. Karena dia tidak membutuhkan apapun. Kita sangat membutuhkan banyak hal. Tadi untuk makan aja butuh ini, butuh piring, butuh tepung butuh petani, ada apa? Ada kol, ada wortel mana, ada pasar, ada segala macam. Lihat, ini ada jejaring yang luar biasa macam. Oke. Kemudian kita makan juga butuh jejaring yang banyak. Ada apa? Ada ludah, ada enzim, ada gigi, ada gerak peristaltik, ada segala macam, disebar menjadi rumit sekali kan. Karena itu ada kita tergantung oleh banyak hal. Ngerti ya? Karena ada yang tergantung oleh banyak hal itu artinya derajat adanya rendah. Ngerti? Karena tergantung oleh yang lain. Tuhan itu derajat adanya paling tinggi karena tidak tergantung pada yang lain. Ngerti ya? Ngerti ya, saya udah berkeringat cari cara nerangin kalian. Jadi nerangin Sadra, padahal saya jarang ngomongin Sadra. Ini gara-gara Mas Daniel. Nah, jadi ada derajat dari yang paling penting menjadi yang sangat-sangat tidak penting. Dari yang paling ada menjadi yang sangat-sangat tidak ada.
Di dunia tasawuf kemudian itu dirumuskan. Agar bisa ketemu Tuhan berarti kita harus tidak membutuhkan apapun, kan? Qanaah, zuhud. Itu meniru agar saya sebagai makhluk majmuk, adanya majmuk menjadi seperti Tuhan yang sederhana. Maka saya melatih untuk semakin tidak membutuhkan apapun. Gitu kan? Semakin saya melatih diri tidak membutuhkan apapun, berarti saya sedang mengejar agar saya mencapai derajat ada yang tinggi. Nah, praktiknya dalam tasawuf. Karena itu tenanaon kunanaon. Ah, itu udah keren tuh. Ya kan? Itu sudah basit, itu udah as-somad. Teman-teman Sunda itu make itu make itu mencari kesederhanaan, basit dengan sederhana, kesederhanaan yang membuat dia semakin sempurna wujud ada. Oke? Sementara kalian itu semakin tidak sempurna karena ngebutuhin banyak hal, kan? Bikin status butuh banyak follower. Agar banyak follower butuh apalagi yang lain, kan? Banyak sekali, kan? Yang membuat kamu merasa ada hari ini betapa banyaknya. Tapi teman-teman tradisi Sunda itu justru berjuang agar dia tidak butuh apapun. Semakin dia tidak meninggalkan jejak, itu semakin keren. Makanya ujung terakhirnya adalah ngahnya. Karena semakin akhir dia semakin tiada dalam bentuk tidak membutuhkan apapun, itu pencapaian tertinggi. Kalau yang masih material, keberadaan tertinggi itu kalau banyak hal. Enggak. Oke, nah pengantar tentang tasawuf wujud kayak gitu kita bisa diskusi selanjutnya. Nah, itu digunakan oleh Mas Jadil untuk contoh ya. Tadi kan konsep. Oke. Itu digunakan untuk membaca Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan kemudian terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baru pada tahap awal sih, tapi kalian bisa lihat di antara pasal itu pertanyaannya yang ada puncak yang mana yang paling penting. Ketuhanan yang Maha Esa itu itu pusat, oke? Lalu yang nomor 2 apa? Yang nomor 2 tentu saja yang derajatnya lebih rendah dari itu, tapi lebih tinggi ketimbang 3 yang lain. Yang ketiga juga sama dan seterusnya. Di sini baru pada tahap awal bahwa Pancasila sebenarnya bisa dibaca pakai taskikul. Walaupun belum diuji benarkah kemanusiaan yang beradil dan beradab itu cocok di nomor 2. Setelah Tuhan baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian nomor 3 derajat pentingnya yang penting adalah persatuan Indonesia. Setelah manusia ngomongin Indonesia, tempat, ruang. Anak-anak gaul nyebutnya bukan persatuan Indonesia tapi Indonesia kompak, karena inti dari persatuan adalah kekompakan. Lalu setelah Indonesia, persatuan ruang, lalu kerakyatan, tentang rakyat, Tuhan, manusia, identitas negara, kemudian kerakyatan, yang terakhir keadilan. Nah, pertanyaannya kalau pakai buku ini, yang paling atas itu gradasinya itu yang paling penting, yang paling bawah itu konsepnya semakin abstrak. Kan makanya ada wujud dihni, ada wujud khariji. Wujud khariji itu apa di sini? Wujud yang eksternal, secara eksternal ada. Ini ada, mau dikonsepkan atau tidak dikonsepkan ada. Matahari ada, dikonsepkan atau tidak dikonsepkan itu ada. Jadi sebelum kita mikirin, sebelum kita nemuin nama matahari, matahari itu ada karena dia wujud khariji. Tapi ada satu lagi wujud dihni.
Wujud dihni ini sebenarnya dari Ibn Sina yang menyatakan bahwa sesuatu itu ada setelah kita memikirkannya atau karena kita memikirkannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini wujud dihni atau wujud khariji? Ayo. NKRI ini wujud dihni atau wujud khariji? Kalian udah tahu kan? Wujud khariji adalah wujud yang eksternal. Dia ada kalaupun kita tidak memikirkannya. Kalau wujud dihni, wujud internal, wujud dalam bentuk mentalitas. Setelah dipikirkan baru ada. Nah, Indonesia ini wujud khariji atau wujud dihni? Ini Wujud dihni. Tapi bagi kalian bisa jadi wujud khariji karena sudah ada di luar kalian kan. Bagi Soekarno segala macam itu wujud dihni. Tapi kalau Indonesia maju itu dihni atau khariji? Dihni, karena itu ada dalam konsepsi yang harus diwujudkan dalam bentuk eksternal, menjadi empiris. Ketika konsep menjadi nyata, maka dia menjadi wujud khariji. Walaupun tentu tidak sederhana itu, ada bagian-bagian yang lain yang akan dibicarakan. Oke, nah, jadi buku ini, bagian yang kedua, yang pertama tadi, menarik gagasannya, membicarakan apa yang selalu dituju oleh para filsuf, yaitu membicarakan sesuatu yang dianggap sudah biasa oleh yang lain. Sudah biasa sama yang lain, di sini dibicarakan. Oh iya ya, konstitusi kita gimana ya konsep Tuhan? Kan selalu saja orang secara banal ngomongin manusia Pancasila. Manusia Pancasila itu apa? Konsepsi manusianya kayak gimana? Kalau itu sudah terumus, maka Undang-Undang Dasar 45 dan seluruh undang-undang harus merujuk pada konsepsi manusia Pancasila. Kalau tidak ada berarti itu cuma lipstick. Lipstick itu cuman lipstick aja. Lipstick itu bukan bibir, oke? Lipstick itu merah, menarik, tapi bukan bibir. Jadi ada orang yang ngomong banyak tapi nggak ngomongin realitas, itu namanya lipstick. Merah, menarik, tapi bukan bibir. Yang jika bibir tidak ada, lipstick itu tidak lebih seperti kapur tulis kan? Yang kamu tidak akan mau menciumnya. Hanya orang gila aja yang mau mencium lipstick. Lipstick itu menarik kalau dia tempel pada bibir. Oke? Nah, kita menghindari yang lipstick, kita mencari yang ada bibirnya. Oh, kamu kok membayangin bibir? Dalam bahasa filsafat ada aksiden, ada substansi, ada arad, ada jauhar. Ngerti? Arad itu lipstiknya, jauhar itu bibirnya. Kalian mau bibir atau lipstik? Bibir atau lipstik? Bibir lah. Maksud lipstik, emang kamu jualan, kecuali kamu jualan lipstik. Ya. Jadi, nah, filsafat itu ngomongin apa? Ngomongin bibirnya, yang dikejar bibirnya, bukan lipstik. Orang awam ngomongin lipstiknya, tapi lupa pada bibirnya. Bego banget kan? Makanya orang berfilsafat disebut bijaksana, karena dia mengejar sesuatu yang benar-benar ada. Bibirnya. Untuk apa ya urusan kamu? Mau dirujak boleh, mau gimana. Nah, ini membicarakan sesuatu yang mendasar. Sesuatu yang mendasar yang tak dipikirkan oleh yang lain, dengan pendekatan tashkikul wujud. Beberapa bagaimana cara menggunakan tashkikul wujud sebagai konsep untuk membaca konstitusi dan Pancasila ditunjukkan di sini. Walaupun ada kecurigaan, ada dua kemungkinan kecurigaannya. Ini karena pernah di Bawaslu, karena itu harus ada judicial, satu bab yang berkaitan dengan itu. Beberapa sih? Padahal enggak.
nomor 19, tafsir filosofis atas konstitusi dalam judicial review. Saya nggak tahu karena dulu di Bawaslu atau karena pembimbingnya tiba-tiba saja menginginkan itu, padahal mendalami itu sebagai konsepsi filsafat itu lebih keren gitu. Lempeng banget, atau bisa jadi karena latar belakangnya syariah menjadi harus ada hukum gitu ya, padahal gagasan itu udah keren gitu loh, udah maknyus dan pasti akan digunakan dalam penyelenggaraan negara itu. Oke, sisanya kita akan diskusi ini, tetapi minta maaf jika panjang lebar, karena saya cuma ingin memastikan beberapa tradisi dalam filsafat, yaitu tadi definisi, kemudian argumen. Definisi dicek, dibandingkan, disilang, dan lain sebagainya. Itu yang saya tidak suka orang belajar filsafat kemudian ngomongin jauhar adalah definisinya, atau fenomena menurut Immanuel Kant adalah gini. Enggak gitu, enggak penting.